Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardiah, NIM 1830-2003, jurusan Bimbingan Konseling Islam, dosen pengampu Ibu Siti Wahyuni Siregar. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang konseling kelompok, di mana di konseling kelompok ini saya sebagai PK, yaitu pimpinan kelompok, dan teman-teman saya lainnya akan menjadi sebagai anggota kelompok saya. Mungkin untuk memperjelasnya, maka marilah kita saksikan videonya bersama-sama. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan, kita sudah mengetahui apa tujuan kita berada di sini, yaitu untuk melakukan konseling kelompok. Baiklah, agar konseling kita ini menjadi kompak, maka kita harus kenalan satu persatu, di mana yang akan dimulai sebelah sayap kiri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rodiatin Adawiyah. Saya berasal dari... Mulai dulu apa nih? Baik, terima kasih. Nama saya Rodiatin Adawiyah, ataupun bisa dipanggil dengan Awe. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada PK. Sebelah sayap kanan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umi Sofia Daulay, alias dipanggil sebagai Butet. Terima kasih. Saya kembalikan kepada PK. Kepada sayap kiri, saya persilahkan. Terima kasih kepada PK. Perkenalkan, nama saya Nur Fatimah Makinara, biasa dipanggil Bebe. Saya kembalikan lagi kepada PK. Terima kasih kepada Bebe. Selanjutnya kepada adik kami yang berjilbab biru. Silakan. Terima kasih kepada PK. Perkenalkan, nama saya Nur Fatina, dipanggil Fatin. Kepada adik kami, kawan kita yang berjilbab pink. Saya persilahkan. Terima kasih kepada PK. Nama saya Umi Kalsum, biasa dipanggil Inang. Inang. Iya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada PK. Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memperkenalkan namanya satu persatu. Mungkin untuk lebih akrabnya kita bisa membuat yel-yel atau seperti lagu, seperti inang-inang gitu kan. Bisa jadi. Kita sambungkan aja, mungkin sadari ada lagu. Kalau sekarang ini belum terpikirkan. Mungkin kita bisa membuat yel-yel seperti, tapi nama kita bisa digabungkan mulai dari Inang, Butet, Fatin, Bebe, dan Awe. Seperti ini, PK. Boleh. Butet gitu. Seperti ini, PK. Bagus. Seperti itu. Mungkin ada lagi. Mungkin kan untuk membuat dia mengatakan itu aja butet gitu kan. Baru selanjutnya habis itu apa? Butet awe gitu kan dibilangnya. Baru kau sambung kan. Siapa yang Kayak apa? Jangan gimana? Kayak bisa jangan. Kau bilang awe ya. Mungkin seperti ya. Berarti seperti game. Ya, kita coba ya. Butet. Awe. Inang. Butet. Patin. Awe. Enggak loh, jangan disebutkan, jangan sebut lagi ke sini ini gak kedapatan. Cuma bentar ya lagi. Ya, tapi teman-teman cepat butet awe gitu. Nama kita ada keren panggil.
Bebe. Bebe nama boy. Bebe. Enggak lagi. Bebe. Tegak nih. Butet. Awe. Inang, oh Inang. Bebe, oh Bebe. Apatin. Kon, siapa ini? Itu kan kawan punya orang. Kita udah dapat punyamu. Ya dia. Tolong ya. Oh. Apatin. Tadi putet. Tapi aja. Semua nama diambilnya. Oke. Butet. Awe. Inang, oh Inang. Bebe, bebe. Patin. Tambah cepat ya, bukan tambah cepat ya nyanyi ya. Tolong ya. 1, 2, 3. Butet. Awe. Inang, oh Inang. Bebe. Patin. Cewek kok jangan habis juga. Iya, sampai 3 kali putaran ya. Ya. Oh, apa nih musiknya? Aku tepuk tangan tingginya, ambillah HP. Aku tepuk tangan tingginya aja, itu penjara. Sebetulnya kita kontraknya belum ada. Iya, tapi pengkompaan lagi. apa? Pengakrab. Kalian nggak ada jeda-jedanya. Itu nih. Nanti dibuat ya. Buat dah. 1, 2. Aku nggak ngerti. Aku pikir si Butet. Iya. Apa sih itu? Si Butet. Ya, tapi itu aja nanti aku lihat nih ya. Butet, oh butet. Awe, inang, oh inang. Bebe, oh bebe. Patin, oh patin. Butet, awe, inang, oh inang itu. Oh, cepat. Cuma 3 kali putaran ya. Oke. Gini. Oh gini pakai gini dan kita. Untuk mempercepat. Iya. Cepat yang kurang tes itu. Awe, awe. Butet. Oh Butet. Gimana lah batin? Iya coba. Cepat ya. Yang 5 kan? Coba lah PK. Oke. Kita mulai. Oh, apa? Yel konseling kelompok. 1, 2, 3. Butet. Awe. Inang, bebe, bebe. Patin, patin. Awe, inang, bebe. Baiklah, mungkin kita sudah akrab karena kita sudah mempunyai yel dan kita sudah saling mengenal. Sebelum kita melakukan konseling kelompok, ada baiknya kita membuat kontrak, di mana nanti kontrak ini kita harus setujui masing-masing dan harus kita patuhi masing-masing. Mungkin ada dari kawan-kawan sekalian yang mengajukan apa saja yang akan kita dibuat di kontrak ini. Interupsi. Ya, kepada saudari Awe. Terima kasih kepada PK. Poin yang pertama ya seperti yang harus dibahas. Saran dari saya waktu, setengah waktu, terus bagaimana apa yang aturan yang harus diikuti ataupun larangan yang tidak boleh dilanggar dalam kegiatan PK ini berlangsung gitu. Mungkin itu saja saya kembalikan. Terima kasih kepada saudari Awe, kepada kawan-kawan sekalian masih ada. Saya interupsi ke Kak. Ya, Kan di situ tadi ada tentang larangan kan? Bagaimana larangannya itu? Contohnya ini kan kita semua bersama. Ya. Jadi seandainya kalau ada orang yang masuk, bagaimana kesepakatan kita? Kita setuju atau tidak? Terus itu di antara kita semua ini jangan sampai ada lagi yang keluar gitu. Kalau kita aja gitu. Iya, menurut saya saran dari saudari Bebe memang benar karena ketika kita nanti sudah berada di pertengah perjalanan, maka ada orang yang masuk ke kelompok kita ini. Apakah kita harus menerimanya atau tidak menerimanya? Tidak. Iya. Saya juga setuju dengan kawan-kawan sekalian tidak. Kenapa? Karena apabila nanti kita menerima orang baru tersebut, maka kita harus mengulang dari awal. Karena dia tidak tahu asal-usul dari masalah tersebut. Kepada kawan-kawan, apakah masih ada lagi saran untuk konseling kelompok kita ini kontrak? Mungkin dari saya, mungkin HP tidak boleh untuk dihidupkan karena apabila nanti kita melakukan konseling tiba-tiba HP-nya bunyi maka akan mengganggu konseling kita ini.
Satu lagi, apabila ada nanti pendapat dari kawan-kawan sekalian, kita harus menghargainya. Ataupun apabila itu butuh didebatkan, kita bisa didebatkan tapi secara baik-baik, jangan langsung di skap. Ada lagi dari kawan-kawan? Mungkin di sini instruksi Ya, kepada saudari Awe. sebaiknya kita tentukan dulu berapa menit waktu yang kita butuhkan dalam konseling ini. Terus setelah waktu baru kita tentukan seperti larangan mematikan HP ataupun membolehkan siapa yang masuk, yang boleh masuk apa enggak ini. Yang penting sekarang kita tentukan dulu waktunya berapa menit. Ya, bagaimana menurut kawan-kawan waktu yang kita butuhkan, berapa yang kita butuhkan ataupun berapalah yang cukup untuk kita lakukan dalam konseling kelompok ini menurut kawan-kawan sekalian? Kalau 50 menit. kalau menurut saya mungkin 30 menit aja. Ya, 30 menit. Dan lagi kawan-kawan yang memberikan saran kepada saudari Fatin? Saya 1 jam. 1 jam. 30 menit, 1 jam. Kepada saudari Inang ada 50 menit. 50 menit. Oke, kita tutup. Kalau saya memang mengikuti saudara Inang, karena kan satu orang 10 menit, 10 menit, 10 menit. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan sarannya dari 30 menit, 1 jam, dan 50 menit. Mungkin kita sepakati jadi 50 menit. 50 menit, 10 menit per orang. Ataupun kalau menurut saya sendiri, kalau menurut kawan-kawan, kalau diterima boleh, kalau enggak apa-apa. Waktu yang kita butuhkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya kalau sudah pas di situ waktunya, ya udah di situ. Tapi kalau masih ada lagi yang menjanggal, nggak apa-apa diteruskan. Kalau menurut saya, tapi tergantung kita masing-masing karena kita beda keperluan masing-masing karena setiap orang kita masih ada keperluannya. Baiklah, ada lagi? Biar kita lanjut ke sesi selanjutnya. Baiklah, tadi kita sudah memulai sesi yaitu kontrak, di mana kontrak itu harus kita taati ataupun harus kita patuhi bersama. Baiklah, kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi pengenalan, di mana tadi pengenalan konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu di mana nanti di dalam konseling kelompok ini kita akan satu-satu dari kita akan mengetahui ataupun memberitahukan apa masalahnya masing-masing. Baik itu dari masalah individu ataupun masalah dari luar. Terutama nanti kita akan mengkonseling di kelompok ini adalah yang tergantung pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita sebagai seorang konselor tidak mungkin mengkonseling orang, tetapi dalam diri kita sendiri ada masalah. Jadi kita harus selesaikan masalah kita terlebih dahulu, baru menyelesaikan masalah orang lain. Baik, mungkin kita semua sudah mengetahui apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah di mana kita akan membahas ataupun kita akan berdiskusi di konseling kelompok ini membahas satu masalah. Sebelumnya bukan satu masalah, tetapi yang paling bermasalah itulah yang duluan kita selesaikan. Habis itu baru kita menyelesaikan masalah-masalah yang lainnya. Sebelumnya di dalam konseling kelompok ini kita harus bekerja sama, tidak ada nanti yang mengatakan bahwa ya itu cocok atau nggak cocok. Tetapi di sini harus saling mendukung, tidak ada yang saling menjatuhkan. Karena kita kelompok satu, tidak ada yang menyendiri-menyendiri. Baru di dalam konseling kelompok ini kita mempunyai 2 asas, yaitu sebenarnya asas konseling itu banyak, tetapi yang paling utama asas kerahasiaan sama asas kerahasiaan sama asas sukarela. Dimana tadi saya sebagai PK di sini, mungkin kita semua di sini datang sukarela, tidak ada yang datang secara terpaksa. Jadi di mana tadi asas sukarela sama asas kerahasiaan. Jadi di dalam konseling kelompok ini jangan takut. Kenapa? Karena di sini mempunyai asas kerahasiaan. Jadi kalau ada nanti masalah kalian yang terselip di dalam pikiran, harus dikatakan semuanya. Jangan ditutup-tutupi. Kenapa? Karena kalau masalah kalian tutupi, semakin banyak nanti masalahnya, semakin rumit karena masalah kalian ditutupi. Jadi masalahnya itu tidak tahu apa yang dipermasalahkan karena masih ada lagi yang ditutupi ataupun tidak terbuka. Kepada saudari Butet, apakah paham? Oke. Mungkin
Itu kan tadi sudah asas kerahasiaan sama asas sukarela. Sukarela tadi kita tidak dipaksa untuk datang ke sini dan kita tidak dipaksa untuk mengajukan masalah masing-masing. Sama rahasia, jangan takut. Intinya jangan takut menceritakan masalah kita di sini karena kita di sini untuk menyelesaikan bukan untuk menambah masalah. Mungkin kita lanjut ke sesi permasalahan. Apakah kawan-kawan sudah siap untuk lanjut ke sesi selanjutnya? Ya. Baiklah kawan-kawan, sepertinya kita sudah memulai dari sesi kontrak, sesi pengenalan kelompok, sesi kerahasiaan ataupun asas dari konseling kelompok, maka kita lanjut ke sesi intinya. Di mana sesi inti yaitu masalah-masalah kawan-kawan sekalian yang akan kita bahas di sini. Baiklah, kita akan mulai masalah-masalah yang kawan-kawan hadapi. Saya ingatkan kembali, di sini sangat rahasia, jadi jangan sungkan apabila ingin menceritakan masalah yang paling dalam, masalah keluarga ataupun masalah lainnya. Baiklah, kita mulai dari sayap kanan, sayap tengah, kanan, kiri. Ada sayap tengah. Kita ada, kau. Saudari Inang ya. Iya. Jadi tadi saya melihat dia dari masalah aura-aura masalah. Baiklah, kita sepakat dari saudari Inang. Ya, terima kasih kepada TK. Di sini saya memiliki masalah, yaitu di mana saya sebagai seorang mahasiswa, saya memiliki dosen di mana dosen tersebut mempunyai seorang putra, dua orang putra. Ya, dia itu meminta tolong kepada saya agar anaknya itu diajari di rumah kayak seperti itu kan. Tapi rumahnya sama rumah saya itu tidak terlalu berdekatan karena mereka itu baru pindah. Jadi aku itu datang ke rumah, dia datang ke rumah untuk mengatakan untuk anaknya itu diajari dan begitu kan. Baru karena pembelajaran sekarang itu daring. Baru habis itu, tetapi gajinya itu tidak menurut saya dan tidak sesuai dengan apa yang diajari dan iya, tidak sebanding dengan yang saya kerjakan itu karena minyaknya lagi kan. Iya, jadi mau menolaknya pun saya tidak tahu bagaimana. Karena dia itu dosen saya dan takut nanti saya terancam. Ya, itu saja saya kembalikan kepada TK. Terima kasih kepada saudari Inang yang telah menyebutkan ataupun menyampaikan permasalahan yang akan kita bahas di sini. Kepada saudari Fatin, saya persilahkan. Di sini saya mempunyai masalah, satu orang tua saya ingin saya kuliah, sedangkan saya tidak ingin kuliah, tapi memang ingin kuliah, tapi nggak di jurusan ini, maunya di jurusan bisnis atau teknik gitu kan, tapi nggak tahu udah kayak mana mau dilanjutkan kuliahnya, tapi orang tua selalu memaksakan apapun yang diminta nanti masalah sekolah selalu dikasihkan, jadi kasihan orang tua gitu kan. Kalau mau berhenti sekolah takut juga nanti, tapi pada diri saya sendiri ingin mau berbisnis gitu, ingin mengembangkan bakat, saya juga kan suka bisnis sama tentang komputer, jadi saya nggak tahu harus bagaimana bilangkan sama orang tua, tapi kalau orang tua selalu mendukung kegiatannya, tapi jangan sampai putus sekolah gitu. Ya, terima kasih kepada saudari Fatin. Selanjutnya kepada saudari Bebe, saya persilahkan. Baiklah. Terima kasih kepada mereka. Apa Anda memiliki masalah terberat sehingga Anda tidak bisa menceritakannya? Apakah begitu dalam? Atau Anda bisa minum dulu? Kepada saudari Bebe, jangan khawatir karena kita di sini bersatu.
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kepada saudari Dede, di sini kita mempunyai asas rahasia. Terima kasih kepada PK. Kepada saudari Baby, kita semua kan di sini konseling kelompok. Kenapa bukan yang reaksi? Baiklah, kepada saudari Bebe, PK. Di sini ada masalah saya ini menyangkut masalah saya sendiri. Begini PK. Ini menyangkut saudara saya, bukan saudara kandung, istilahnya dari orang tua saya, orang tua dari samping rumah saya gitu kan sudah tidak ada orang tua sama sekali. Jadi mereka cuma mempunyai kakak sama abang. Memang kakaknya itu udah menikah, rumahnya pun di samping rumah saya juga gitu kan, sebelum juga. Jadi karena memang kedua orang tua mereka nggak ada, sama-sama udah besar mereka. Jadi mereka punya abang, tapi abangnya ini orangnya sangat boros sekali, hingga memang bisa dibilangnya mereka ini tinggalkan itu serba kepunyaan, kayak mobil gitu kan. Jadi adik-adiknya memang kuliah, terus si abang ini memang mau juga ejek yang merokok gitu kan, mabuk juga mau gitu kan. Intinya keluarga yang serba punya ini sekarang jadi tidak punya gitu kan. Jadi kami orang tua saya sebagai memang yang meninggal ini kan adik beradik sama orang tua saya. Jadi orang tua saya yang mengurus keluarga orang itu, karena kan istilahnya tanggung jawab seorang kakak kepada adik gitu kan. Jadi abangnya ini kalau adiknya gitu pacaran gitu kan, padahal permisi gitu kan, sekedar lewat jam nanti pulang nanti, adiknya gitu kan selalu gitu dihajar, bahkan dipukul gitu pakai kayu-kayu besar. Bahkan pun ketika orang tua saya gitu kan menolong gitu kan, bahkan dikau-kaukan kayak gini, nggak usah kok ikut campur urusan keluargaku, kayak gitu kepada orang tua saya. Sedangkan orang tua saya itu istilahnya menjalankan amanah dari orang tuanya sendiri gitu ketika tidak ada gitu kan, istilahnya pesan gitu kan. Jadi orang tua saya pun sakit hati gitu kan, gimana sih cara orang tua saya itu untuk mengkontrol keluarga orang itu biar bagus. Karena memang abangnya ini istilahnya kalau orang-orang kita bilang itu punya kesetanan gitu, maksudnya murah kayak orang kerasukan gitu. Tapi cara dia itu mengajar adiknya itu tidak tanggung-tanggung gitu, seakan-akan membunuh gitu kan. Jadi orang tua saya itu sedih gitu kan, gimana ya, saya sebagai kakaknya gitu, kenapa nggak bisa menolong orang ini gitu kan. Itu ya, tapi yang paling menyakitkan itu ketika mereka yang ditolong, tapi mereka gitu kan kepada keluarga saya gitu kan. Jadi kayak kalian yang mengemis gitu. iya, jadi bagaimana lagi masalah itu? Istilahnya jadi tanggapan orang lain gitu kepada keluarga saya nggak ada gitu tanggung jawabnya gitu kan. Padahal sudah tanggung jawab, tapi mereka yang membuat jadi kayak nggak bertanggung jawab. terima kasih kepada saudari Bebe atas permasalahannya. Mungkin kita lanjutkan ke permasalahan berikutnya, karena kita nanti akan diskusikan masalah siapa yang harus kita selesaikan. Kepada saudari Butet, Terima kasih kepada saudari kita. Kan di sini saya mempunyai tetangga, ya. Jadi tetangga saya ini mempunyai anak 4. Yang pertama laki-laki yang paling besar, yang kedua itulah perempuan. Tapi anak yang perempuan ini duluan menikah. yang melapor Iya. Tapi setelah menikah, anak ini cerai. Iya. Jadi sekarang dia menjadi janda pun. Kalau sekarang sih nggak janda, tapi habis dari situ kan dia menikah lagi sama kan tahu lah kalau udah janda gitu kan, sama cowok. Iya. Kamu mungkin sama cewek. Dia udah enggak Enggak. lagi. Pikir belum ya.
Enggak juga. Baru setelah menikah ini kan, jadi kan setelah menikah orang itu sekarang udah mempunyai anak satu. Baru, tapi di sini orang tuanya tidak mengizinkan putrinya ini tinggal di rumah suaminya. Tapi suaminya ini udah menjemput istrinya untuk balik ke rumahnya, tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Jadi anaknya ini kalau malam gitu kan kadang nangis gitu. Baru kalau di kampung-kampung kan tahu kan dijumpai kayak apa di kumpul-kumpul gitu. Rupanya namanya tidak cocok yang dibuat sama neneknya yang dari mamanya. Jadi namanya itu harus ditukar dari keluarga suaminya. Jadi bagaimana PKO biar solusi dari orang tua dari si perempuan tersebut? Demikian saya kembali kepada Tessa. Terima kasih kepada saudari Butet yang telah memberikan permasalahan ini. Selanjutnya kepada saudari Awe. Baik, terima kasih kepada PK. Walaupun di sini masalah yang ingin saya bicarakan yaitu seperti ini. Saya kan dalam agama kita gitu kan, itu namanya kalau pacaran itu kan memang dilarang. Jadi posisi saya sekarang di sini saya menjalin hubungan yang namanya sejenis bukan pacaran tetapi dekat gitu. Jadi dia kalau ngomong gitu ibaratnya saya itu pacar dia gitu kan. Jadi ketika saya memberitahu kepada dia gitu bahwa hubungan ini bukan baik gitu. Jadi saya ingin bukan saya ingin menciptakan silaturahmi, tetapi saya di sini ingin menghindari yang namanya hubungan yang tidak bagus ini gitu kan. Jadi ketika saya memberikan respon itu kepada dirinya, memang dia bukan marah sih, gimana ya? Makanya dia nggak terima gitu. Kalau saya menjauhi dia, sebetulnya saya kan bukan menjauhi dia, cuma saya memilih jalan yang lebih baik. Kalau memang jodoh kan itu kan pasti bertemu. Jadi saran apa yang seharusnya gitu saya berikan kepada dia agar dia mengerti posisi saya sebagai seorang wanita yang mana saya harus menjaga harga diri dari orang tua saya gitu. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada PK. Terima kasih kepada saudari Awe. Baiklah, terima kasih kawan-kawan yang telah memberikan permasalahannya masing-masing. Dimana tadi di permasalahan kita intinya tadi masalah diri sendiri. Jadi bagaimana kawan-kawan kita sepakati kepada saudari Fatin dia masalah sendiri, saudari Inang yaitu tadi masalah pekerjaan, saudari Butet yaitu masalah tetangga, dan saudari Awe yaitu masalah diri sendiri juga, tetapi masalahnya masalah tentang pertemanan. Sedangkan saudari Fatin masalah diri sendiri kepada orang tua, dan saudari Bebe yaitu masalah orang tua juga, tetapi itu menyangkut dengan tanggung jawab. Jadi bagaimana kawan-kawan, permasalahan siapa yang duluan kita lakukan? Apakah permasalahan? Mungkin kawan-kawan sekalian bisa memberikan saran ya kepada saudari Awe, saya persilakan. Kalau menurut permasalahan gitu kan, saya lebih memilih kepada saudari Fatin. Terima kasih kepada saudari Awe. Kepada saudari Inang, saya persilakan. Terima kasih kepada PK. Kalau menurut saya permasalahannya saudari Bebe. Saudari Bebe. Pada saudari Butet, apakah mengikut saja? Saya setuju dengan saudari Awe karena menyangkut diri sendiri kan dan masa depannya. Saya memilih ke saudari Fatin. Terima kasih kepada saudari Butet. Sebelumnya kepada saudari Fatin, berterima kasihlah kepada saudari Butet karena dia memikirkan masa depanmu. Oke. Gimana kawan-kawan? Baiklah, kita akan tindak lanjuti masalah dari saudari Fatin. Kita sepakati? Sepakat. Baiklah, kita mulai sesi bertanya, di mana kita akan mengenali permasalahan dari saudari Fatin.
Mungkin kawan-kawan sekalian ada yang bertanya terlebih dahulu kepada saudari Fatin. Terima kasih kepada saudari Awe. Jadi begini, sebelum kita memutuskan masalah gitu kan kita di sini kan kita sama-sama baru kenal. Jadi ibaratnya Anda lagi menceritakan bagaimana kejelasan dari masalah Anda. Karena supaya kami lebih mengetahui dan apa solusi yang harus kami berikan gitu. Saya kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada saudari Awe. Mungkin ada sedikit penjelasan dari saya. Di mana tadi saudari Fatin sudah menjelaskan dia bermasalah pada bukan orang tua. Maksudnya bukan percekcokan ataupun saling tolak menolak, tetapi saudari Fatin ini dia bermasalah di jurusan. Dia sekolah di IAIN, tetapi jurusannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Orang tuanya menginginkan dia lanjut sekolah, tetapi dia juga ingin melanjutkan sekolah, tetapi tidak dengan jurusan yang sekarang. Apabila dia ingin tidak melanjutkan kuliah, maka itu mungkin akan bukan tanggung. Kenapa? Karena udah 5 semester. Orang tuanya pun mungkin akan kecewa karena sudah dalam 5 semester ini tidak mungkin tidak mengeluarkan uang. Jadi di sini pun rasa tanggung jawab orang tuanya mungkin masalah anaknya putus sekolah gara-gara itu. Tapi di balik itu juga orang tuanya menyukai kegiatannya, apa yang dia kerjakan menyukainya. Misalnya kan dia suka tadi bisnis, dia pergi bisnis. Dia minta ini kepada orang tuanya untuk berbisnis. Orang tuanya mendukungnya, tapi tidak untuk ganti jurusan. Jadi permasalahannya tadi, bagaimana caranya agar dia bisa berbisnis? Jadi bukan orang tua pengen gitu sekolah lah, baru kalau aku maunya berhenti gitu. Berhenti sama sekali atau pindah jurusan? Berhenti sama sekali keinginan, tapi orang berhenti tua sama nggak- sekali baru lanjut berbisnis. ya nggak membolehkan. Udah dari semester 3 kan, masuk semester 3 aku udah bilang sama orang tua awak mau lagi sekolah, tapi orang tua tetap maksa ini SPP ini bayar aja. Nggak mau aku bahasa itu dipaksa lah kan, maksa orang tua. Tapi itulah karena jurusannya juga nggak sesuai dengan yang diinginkan, jadi kayak serba salah. Nanti ini dikerjakan, jurusan ini dilanjutkan, tapi nggak ada yang dapat. Hati nggak dari hati, nggak dari hati itu juga kan. Kalau masalah bisnis nanti, apapun tentang bisnis itu tetap saya lanjutkan apapun resikonya. Ya, tapi kalau jurusan ini kayak berjalan gitu aja, nggak ada yang mau dikejar gitu kan. Pokoknya ikut enggak. Tapi kalau soal bisnis paling depan. Itulah Jadi jadi ya mah selalu di depan. jadi bingung harus kayak mana dilanjutkan atau mau bisnis gitu. Lah, jadi permasalahannya satu tadi ingin tidak melanjutkan sekolah, tapi orang tua tidak mengizinkan. Baru bisnis, setelah itu berbisnis. Masalahnya di sini berarti tidak ingin melanjutkan kuliah karena tidak dari hati. Jadi bagaimana caranya gitu? Jadi tak sama. Mungkin apakah kawan-kawan sekarang sudah paham apa permasalahan yang dihadapi kawan kita Fatin? Baiklah, kepada kawan-kawan, apabila ada yang memberikan saran dari permasalahan saudari Fatin yang akan kita selesaikan, maka saya persilahkan. Kepada saudari Inam, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada PK. Di sini solusi atau saran dari saya sendiri. Saya melihat dari masalah saudari ini, dia itu sudah seperti anak yang mahasiswa yang semester 5. Mau ditinggalkan sayang, mau dilanjutkan sayang. Jadi kita berpikir kita perbaiki niat kita dulu ya kan. Gimana dari niat kita ketijuk tapi tidak ya kan, dari niat dari mana dari niat itu, dari niat, cara memperbaiki dari niat itu dimana kalau kita itu seperti ini dia ketijuk memperbaiki niat seperti saudari kan tidak tahu saudari kan tidak menyukai jurusan itu.
tetapi kita lihat, tetapi diusahakan untuk menyukainya agar dia itu seperti kita tidak suka belajar matematika karena kita tidak paham atas matematika itu dan kebingungan. Jadi bagaimana caranya biar kita itu bisa dengan matematika itu, yaitu dengan cara mencintainya. Kalau kita tidak mencintai sesuatu itu, kamu tidak akan susah, ya kan? Jadi bagaimana kamu mengusahakan agar cinta itu dapat? Yaitu dengan cara kamu membayangkan kedua orang tuamu. Kan dari orang tuamu itu sudah bersusah payah, itu kan ridho. Jadi kalau kamu memilih jurusan lain, tapi orang tuamu tidak ridho dan tidak suka, itu sama sekali tidak ada keberkahan dalam sesuatu itu. Jadi kalau jurusan itu yang ridho orang tuamu, orang tua saudari, jadi itulah dipilih karena ridho Allah fi ridho walidain wa siftillah fi siftil walidain, ya kan? Baru habis itu karena itu kan menurut saudari itu tidak suka kan, karena ada itu di dalam Al-Quran, saya lupa itu apanya. Di situ mengatakan bahwasanya bisa saja yang saudari sukai itu, yang Anda sukai itu, mungkin itu yang terbaik untuk saudari, tapi saudari tidak tahu, tapi Allah tahu. Gimana? Karena takdir itu kita tidak bisa mengubah, karena takdir itu manusia itu tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan. Yang bisa hanyalah Allah yang bisa melakukan semuanya. Manusia itu hanya bisa dua macam, yaitu dalam memilih dan juga mengusahakan. Tapi kalau kita lihat lagi secara mendalam dengan ilmu tasawuf, itu tidak, sebenarnya manusia itu tidak bisa apa-apa. Jadi intinya saudari lebih mengusahakan mencintai jurusan Anda sendiri, karena mungkin itu bisa menjadikan, kalau bisnis itu bisa saja nanti kalau Anda sudah sukses dalam jurusan itu, nanti bisa saja Anda sudah mempunyai modal, bisa saja saudari itu membuat bisnis, usaha itu bisa jadi sampingan dari pekerjaan dari saudari, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada PK. Terima kasih kepada saudari Inang. Kepada kawan-kawan lainnya, apakah masih ada yang memberikan saran? Saya, Kepada saudari BBC. ya, saya setuju dengan pendapat saudari Inang. Dan sedikit ingin saya tambahi itu, memang belajarlah untuk mengatakan itu, untuk belajar untuk mencintai. Terus itu pun ada pun itu yang Anda sukai seperti bisnis itu kan hobi. Istilahnya berbisnis itu juga skill bagi Anda, gitu kan. Jadi dibuatlah bisnis itu sebagai skill sampingan. Anda fokus juga dengan kuliah Anda, niatnya itu untuk membahagiakan orang tua Anda, dan diiringi juga dengan bisnis Anda. Kembangkan di belakang itu bisnis Anda juga, gitu kan. Mana tahu ke depan, kita kan tidak tahu rezeki kita itu ke depannya bagaimana. Semua takdir itu Allah yang mengatur. Jadi istilahnya rangkum dua-duanya, belajar untuk mencintai kuliah Anda dan iringi juga dengan bisnis. Terima kasih kepada saudari Bebe. Kepada kawan-kawan lainnya, apakah masih ada yang memberikan saran atau kita simpulkan dari pembicaraan saudari Wati? Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan yang telah memberikan sarannya, di mana tadi saran-saran dari kawan-kawan sangatlah bisa membantu untuk permasalahan saudari kita tadi. Bagaimana kepada saudari, apakah ada dari saran-saran dari kawan-kawan sekalian yang sudah ingin saudari lakukan? Misalnya dari saran-saran itu bahwa saudari sudah menyadari, oh iya ya, bahwa saya harus menyadari diri saya ini, orang tua saya begini-begini. Apakah sudah ada kesadaran dalam diri Anda, ataupun apakah kita harus tindak lanjuti ke sesi-sesi berikutnya, atau kita cukupkan di sini? Mungkin dari kesimpulan dari saran-saran dari kawan-kawan, di mana tadi saudari Fatin seharusnya yang pertama itu niat dari hati. Memang saudari ingin berbisnis,
di mana tadi kalau tidak ada ridho dari orang tua, maka bisnis kita juga tidak akan diridhoi. Sebenarnya saudari, orang tua saudari itu meridhoi bisnis Anda. Kenapa? Karena ketika saudari Fatin ingin berbisnis, meminta izin kepada orang tua, maka orang tua mengizinkan, tetapi jangan putus sekolah. Jadi kalau menurut kesimpulannya, saudari lanjutkan sekolah dan melanjutkan bisnis. Mungkin kalau saudari tidak menginginkan tadi dari hati, mungkin benar. Harus berani mencintai. Kalau belum pernah mencintai, maka cintailah jurusan Anda. Mungkin kalau sudah Anda merasakan pencintaan dengan jurusan, mungkin sangat bagus. Karena Anda cinta pertama Anda berarti jurusan. Mungkin bukan itu sih. Kalau itu kan tadi dari hati kan. Yang pertama tadi harus mencintai. Sebenarnya mencintai itu juga nggak bisa dipaksa. Jadi nanti kalau saran dari kawan-kawan, nanti kalau ada yang pertama mencintai, maka jangan dipaksa. Jangan katakan aku mencintai jurusan. Jangan. Itu salah. Tapi mencintainya itu perlahan-lahan. Bahas dulu tentang apa. Oh iya ya, ini kan jurusan. Oh iya, aku pelajaran ini masuk hari ini. Jadi masuk. Oh iya ya, ini dosennya. Oh senang kok dosennya, dari dijalani. Lama-lama kalau dijalani itu menjadi ikhlas. Masuklah ke saran yang kedua. Dari mencintai menjadi ikhlas. Dari ikhlas maka terwujud nanti S1. Amin. Amin ya Roh. S1 saudari Fatin, Nur Fatina, Esos dan pebisnis. Amin. Pokoknya intinya tadi udah dari niat. Habis itu jangan putus sekolah, karena itu kan tadi orang tua yang menginginkan. Jalani saja sampai menjadi S1. Walaupun ingin menjadi S2, S3, lanjutkan saja. Tetapi kalau bisnis, kalau tetap bisnis yang di hati, jalankan saja bisnisnya. Dimana nanti ada waktu luang, lanjut ke bisnis. Tapi utamakan dulu yang diutamakan orang tua. Jangan utamakan keinginan sendiri, tapi orang tua. Karena tadi ridho orang tua adalah untuk bisnis. Mungkin kepada kawan-kawan, apakah masih ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan untuk saudari kita Fatin? Pas. Ada kepada saudari Fatin, apakah ada yang ingin dikatakan ataupun yang kepada saudari Fatin, saya persilakan untuk memberikan tanggapannya terhadap saran-saran dari kawan-kawan. Terima kasih sarannya dari kawan-kawan sekalian. Memang belajar ikhlas itu susah, tapi harus berusaha. Mudah-mudahan saya bisa mencintai jurusan saya dan bisa melakukan bisnis dengan baik. Semoga kedepannya saya lebih baik lagi dalam mengerjakan yang dua-dua ini, antara jurusan saya dan bisnis saya ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada PK. Baiklah, terima kasih kepada saudari Fatin yang telah memberikan tanggapannya terhadap saran-saran dari kawan-kawan. Mungkin permasalahan untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Karena kita tidak, kepada saudari Fatin, apakah kita harus melanjutkan sesi berlanjutnya atau cukup di sini? Menurut saya cukup di sini aja, karena kan itu tergantung diri saya sendiri. Saya harus berusaha bagaimana untuk menjalankan yang kedua-dua ini biar sama-sama balance gitu, bersama-sama sukses gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada saudari Fatin yang sudah paham mengenai saran-saran dari kawan-kawan sekalian. Baiklah, mungkin di sini kita bisa dikatakan sudah selesai dalam permasalahan ini karena masalah saudari Fatin sudah terselesaikan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kerjasamanya sangat bagus untuk hari ini karena kita tidak ada saling berdebat ataupun tidak ada saling salah paham dalam permasalahan saudari Fatin. Mungkin untuk mengambil kesemangatan pada kelompok kita ini, ada baiknya kita membuat yel-yel kita kembali. Baiklah, untuk kekompakannya kita
Mulai saja yel-yelnya. 1, 2, 3. Oh, inang-inang. Tunggu, diikutin ada 1, 2. Malah kita buat macam kayak gini kan, nadanya pegang potong bebek yang segini gini. Butet, gimana deh? Butet. Potong bebek angsa, butet. Butet. Gitu lah itu. Iya, cocok. Butet, 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 butet. Iya. Butet. Baru Awe. gitu. Atau yang mana tuh? Yang tadi adalah biar siap. Kalau nggak apa? Enroll, bote. Vokal O gitu. Botot. Awo. Vokal. Onong. Kita akan membuat awo. Oh, ini kita vokal A. Kita mulai 1, 2, 3. Awa. Anang. Baba. Patan. Awa. Anang. Baba. Oke, jangan lupa. Baiklah, terima kasih kepada kawan-kawan atas konseling kelompoknya yang sangat kompak. Mungkin kita bisa ambil salaman atau kita bisa cheers. Konseling kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.